إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita hendak tadabbur sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Yasin ayat yang ke-12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan amal perbuatan mereka dan bekas-bekas mereka, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ikhwati fillah, secara singkat 4 faedah kita petik dari tadabbur ayat kali ini. Yang pertama adalah asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat, sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, rumah orang-orang Ansor berjauhan dari masjid. Lalu mereka ingin pergi ke dekat masjid. Maka turunlah ayat ini, yaitu yang berbunyi, dan kami menuliskan amal perbuatan mereka dan bekas-bekas mereka. Maka mereka tidak lagi ingin pindah ke dekat masjid dan tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Allah Maha mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Ya, ini dari kalimat inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Ada 2 makna sebagaimana dicantum dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau tafsir Ibnu Utsaimin. Yang makna yang pertama adalah Allah membangkitkan manusia di alam kubur pada hari kebangkitan. Ini dikuatkan dengan dalil-dalil akal dan nakli atau yang tertulis. Ya, begitu sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27 yang berbunyi, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang telah memulai penciptaan lalu mengulanginya atau menghidupkan. Dan mengulangi atau menghidupkan itu adalah lebih mudah dari penciptaan yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yaitu Allah mampu menghidupkan hati yang mati karena kekufuran dan kemaksiatan, yaitu dengan memberikan hidayah keimanan dan amal soleh. Ini faedah yang kedua. Selanjutnya ikhwatillah, faedah dari tadabbur ayat ini yang ketiga adalah adanya catatan amal kebaikan dan keburukan. Ini dari kalimat wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal-amal perbuatan mereka. Alhamdulillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang berdosa, yang banyak berdosa itu mengatakan, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya telah tertulis. Bagaimana caranya ikhwati fillah? Yaitu agar kita tidak menyesal di akhirat nanti, hendaklah kita berusaha untuk muhasabah diri. Ya, sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Hasr ayat 15 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok atau hari akhirat. Sehingga dengan muhasabah ini kita mempertimbangkan dalam hati kita, niat kita, dalam lisan kita atau perbuatan kita, apakah lillah untuk Allah ataukah bukan karena Allah, sehingga mendatangkan keburukan bagi kita atau mendatangkan kebaikan bagi kita.
Selanjutnya yang terakhir yang fillah, faedah yang keempat dari tadabbur ayat ini adalah dan manusia itu, pahala manusia tidak putus dengan adanya kematian. Ini ya, ini dari kalimat wa atharohum, dan bekas-bekas mereka. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal yang telah ma'ruf, yaitu hadis yang berbunyi idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah meninggal manusia, maka akan terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu kecuali dari sedekah jariyahnya, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Bahkan ikhwati fillah, amal keburukan pun akan terus mengalir dosanya walaupun orang itu telah meninggal dunia, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min khairi an rusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min khairi an rusa min awzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan dalam Islam kebaikan atau menghidupkan sunnah kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah keburukan dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit.